Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, mudah-mudahan sehat-sehat semua ya. Oke, di video sebelumnya kita sudah membahas dan kita sudah berdiskusi juga di LMS terkait limit dari fungsi, khususnya adalah untuk X yang menuju bilangan real dan yang ketika nilai limitnya itu adalah bernilai real juga. Spesifiknya kita sudah bahas bagaimana menemukan nilai limit dari suatu fungsi polinomial dan fungsi rasional ya. Nah, kali ini kita akan bahas tentang limit pada tak hingga dan limit tak hingga, itu konteks yang berbeda. Kemudian terakhir kita akan bahas kekontinuan fungsi di video ini juga. Nah, sebelum kalian mendengarkan lebih jauh penjelasan tentang limit pada tak hingga dan limit tak hingga serta kekontinuan fungsi, silakan di-pause dulu videonya untuk berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Oke. Kita mulai dengan limit dari fungsi trigonometri ya, sebelum kita ke limit pada tak hingga, karena anyway ini perlu juga disampaikan. Ada teorema untuk mengevaluasi limit dari fungsi trigonometri. Teorema itu menyebutkan bahwa jika bilangan real C itu berada di dalam domain dari fungsi trigonometri, jadi kalau bilangan real itu ada di dalam domain dari fungsi trigonometri, maka nilai limit dari fungsi trigonometri itu sama dengan nilai fungsi trigonometrinya, khususnya yang 6 bentuk ini ya. Dari 6 bentuk ini artinya adalah ketika X menuju C, maka nilai sinus X itu akan sangat dekat sekali dengan nilai sinus C. Dengan demikian, ini artinya adalah limit dari fungsi sinus untuk X yang menuju C itu sama dengan nilai fungsi dari fungsi sinus itu pada X tepat disama dengan C. Jadi nilai limit sama dengan nilai fungsi kalau lihat dari sini. Tapi sama ya, baik untuk kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen. Dikatakan dari sini, dari teoremanya ini, jika C ini atau nilai yang didekati oleh X ini, yaitu C ini, emang berada di dalam domain dari fungsi trigonometri, maka nilai limitnya sama persis dengan nilai fungsinya. Kalau nilai limitnya sama persis dengan nilai fungsinya, berarti boleh dengan main substitusi saja ya. Kemudian evaluasilah nilai sinus atau kosinus atau tangen atau kosekan, sekan, dan kotangennya. Oke. Kemudian cuman yang agak berbeda itu adalah ini. Limit dari sinus X per X untuk X yang menuju 0 itu adalah 1. Kemudian limit dari 1 dikurang kosinus X per X untuk X yang menuju 0 itu adalah 0. Oke, sekian saja yang akan ingin disampaikan terkait dengan teorema limit fungsi trigonometri. In case kalian ada pertanyaan tentang ini, boleh diajukan nanti di forum diskusi pada LMS ya. Tapi yang mau saya sampaikan adalah ini. Kalau ada yang pengen mengkaji lebih lanjut lagi, boleh dibaca buku kalkulusnya. Nanti kalau ada pertanyaan kita diskusikan di forum LMS. Oke, berikutnya baru kita masuk ke limit at infinity atau limit pada tak hingga. Nah, ada kata at di sini, itu maksudnya adalah kita fokus pada X-nya. Jadi, limit at infinity atau limit pada tak hingga itu maksudnya adalah limit pada X yang menuju tak hingga atau limit pada X yang menuju negatif tak hingga. Kalau kita bicara X yang menuju tak hingga, itu artinya adalah nilai X semakin membesar tanpa batas. Kalau kita bicara tentang X yang menuju negatif tak hingga, itu artinya adalah nilai X-nya semakin mengecil tanpa batas. Jadi, bicara tentang limit at infinity atau limit pada tak hingga, itu maksudnya adalah nilai X-nya itu yang akan menuju tak hingga atau menuju negatif tak hingga. Namun, nilai limit belum tentu hasilnya adalah tak hingga ataupun negatif tak hingga. Ketika kita mau menemukan nilai limit di mana X-nya menuju tak hingga ataupun menuju negatif tak hingga, bisa jadi hasil nilai limitnya adalah bilangan real, bisa jadi juga hasil nilai limitnya itu adalah bukan bilangan real. Kalau bukan bilangan real itu maksudnya adalah bisa jadi nilai limitnya tak hingga juga ataupun negatif tak hingga. Jadi tergantung ya. Kalau fungsi polinomial, ketika nilai X-nya menuju tak hingga ataupun ketika nilai X-nya menuju negatif tak hingga, kemudian kita mau menemukan nilai limit dari fungsi polinomial, maka kemungkinan nilai limitnya itu adalah tak hingga juga atau negatif tak hingga. Itu untuk fungsi polinomial. Tapi kalau untuk fungsi rasional, kalau kita mau menemukan nilai limit
pada X yang menuju tak hingga, bisa jadi nilai limitnya itu menghasilkan bilangan real, bisa jadi juga menghasilkan bisa juga menghasilkan tak hingga ataupun negatif tak hingga. Nah, oleh karena itu ada trik untuk menemukan nilai limit dari fungsi rasional ketika X-nya menuju tak hingga atau menuju negatif tak hingga. Salah satu triknya adalah kalau diketahui grafiknya, kita bisa ya pengamatannya melalui grafik sudah disampaikan di video sebelumnya, cara mengamati nilai limit ketika X-nya menuju tak hingga atau X-nya menuju negatif tak hingga, atau nanti akan dijelaskan kembali. Nah, trik lainnya adalah masing-masing amati fungsi rasional tersebut, lihat variabel dengan pangkat tertinggi dalam fungsi tersebut. Maka berikutnya adalah triknya adalah pembilang dan penyebut itu masing-masing dibagi dengan variabel yang berpangkat tertinggi itu. Kita langsung saja lihat contohnya. Misalnya kita punya fungsi fx-nya adalah 2x kurang 4 per x tambah 1, dan kita mau mengevaluasi limit dari fungsi ini ketika x-nya menuju tak hingga. Artinya ketika x semakin membesar terus tanpa batas, maka kira-kira nilai y yang formulanya ditentukan oleh ini akan menuju kemana sih? Nah, sebagaimana yang disampaikan tadi, triknya adalah di sini amati fungsi ini. Fungsi ini kan variabel x-nya yang berpangkat tertinggi itu adalah x pangkat 1. Baik di pembilang dan penyebut, kebetulan variabel berpangkat tertingginya itu adalah variabel x yang berpangkat 1. Oleh karena itu, masing-masing pembilang dan penyebut ini dibagi dengan x, atau x pangkat 1 kan x ya. Nah, kita mau menemukan limit dari 2x kurang 4 per x tambah 1 untuk x menuju tak hingga. Kemudian triknya itu adalah setiap suku ini kita dibagi dengan x, Kemudian berikutnya masalah penyederhanaan. X bagi X kan habis, jadi yang suku ini hanya tersisa 2 saja. Dari ini biarkan tetap 4 per X, kemudian yang ini X bagi X adalah 1 ya, karena objek yang sama dibagi hasilnya adalah 1. Kemudian 1 per X biarkan. Di sini karena masih muncul ada variabel X, maka penulisan limitnya juga masih perlu dituliskan. Kemudian kita gantilah X di sini dengan tak hingga. Namun karena tak hingga bukan bilangan real, maka kita tidak menggunakan notasi sama dengan, melainkan kita menggunakan notasi ini yang maksudnya adalah diaproksimasi atau diestimasi. Nah, kita ganti X di sini dengan tak hingga. Kemudian ini karena kita sudah tidak ada lagi variabel X, maka tidak ada penulisan kata limitnya lagi di sini. Kemudian ingat kalau sembarang bilangan dibagi tak hingga itu hasilnya adalah 0, atau sembarang bilangan bagi negatif tak hingga itu hasilnya juga adalah 0 ya, karena tak hingga atau negatif tak hingga itu kan merupakan representasi dari sesuatu yang nilainya akan terus membesar. Nah, sembarang bilangan real dibagi dengan bilangan yang lebih besar daripada dia, itu hasilnya akan sangat dekat sekali dengan 0. Nah, oleh karena itu yang ini kalau kita sederhanakan, 4 bagi tak hingga itu adalah 0, 1 bagi tak hingga juga 0, sehingga yang di pembilangnya adalah tersisa 2, yang di penyebut juga hanya tersisa 1, 2 bagi 1, 2. Udah, dengan demikian kita simpulkan bahwa limit dari 2x kurang 4 per x tambah 1 untuk x yang menuju tak hingga itu adalah 2. Ini ya kesimpulannya. Artinya apa sih ini? Artinya ketika nilai X yang membesar terus tanpa batas, maka nilai Y yang formulanya tergantung pada ini, itu nilai Y-nya akan sangat dekat sekali dengan 2. Nilai Y-nya ya, yang sangat dekat sekali dengan 2. Nah, kebetulan di video sebelumnya kita sudah membahas bagaimana menggambarkan grafik dari fungsi ini. Di video sebelumnya ya, ketika membahas materi tentang menggambar grafik fungsi rasional. Dan gambar dari grafik ini itu adalah seperti ini, sudah dibahas juga. Nah, sekarang perhatikan, kalau tadi kan kita menemukan nilai limit ini dengan perhitungan yang seperti ini nih, trik ini. Nah, sekarang kita bandingkan dengan grafik apa benar ketika nilai X-nya semakin membesar tanpa batas, nilai Y-nya akan semakin dekat dengan 2. Nah, kita lihat, kalau X semakin membesar tanpa batas, berarti kan nilai X-nya semakin ke kanan ya. Kalau kita lihat, perjalanan grafik ini itu adalah perubahan nilai Y ya. Perjalanan grafik ini adalah perubahan nilai Y. Kita lihat semakin ke kanan nilai X-nya, maka perjalanan grafik ini adalah semakin dekat dengan garis Y sama dengan 2. Artinya ketika X semakin membesar terus tanpa batas, maka nilai Y-nya atau nilai fungsinya akan sangat dekat sekali dengan Y sama dengan 2 ini. Ya sudah, konsistenlah dengan penemuan kita dengan trik tadi bahwa benar adanya ketika X terus membesar tanpa batas, maka nilai fungsi ini akan semakin dekat dengan nilai
2. Ingat, nilai fungsi itu kan merujuk ke nilai Y ya. Oke. Berikutnya sekarang limit untuk X yang menuju pada X yang menuju negatif tak hingga. Fungsi yang sama kita bahas, tapi sekarang kita mengevaluasi limit dari fungsi ini ketika X-nya menuju negatif tak hingga. Atau ketika X mengecil terus tanpa batas, maka nilai fungsi ini akan kemana sih? Nah, trik yang kita lakukan sama seperti trik ketika menemukan limit dari fungsi ini untuk X yang menuju tak hingga. Yaitu, kalau kita lihat dari fungsi ini, variabelnya berpangkat tertinggi adalah 1 kan ya. Maka fungsi rasional ini akan kita bagi dengan X pangkat 1, masing-masing di pembilang dan di penyebutnya. Sehingga yang ini dituliskan menjadi seperti ini. Sama persis ya, hanya mengubah X menuju negatif tak hingga saja. Sama persis dengan proses penemuan limit dari fungsi ini ketika X-nya menuju tak hingga. Kemudian ini X bagi X kan habis atau tersisa 2 saja. Kemudian 4 per X biarkan. Ini menjadi 1, yang 1 per X-nya biarkan. Kemudian yang ini kita ganti X-nya dengan negatif tak hingga. Tapi karena negatif tak hingga bukan bilangan real, maka kita aproksimasi saja atau didekati. Kemudian ganti X menjadi negatif tak hingga ya. Karena di sini tidak ada lagi variabel X muncul, maka tidak ada lagi penulisan kata limit. Kemudian tinggal berhitung sembarang bilangan bagi tak hingga ataupun bagi negatif tak hingga itu sangat dekat dengan 0. Jadi yang 4 bagi negatif tak hingga adalah 0, 1 bagi negatif tak hingga adalah 0. Sehingga yang di pembilang ini adalah tersisa hanya 2, yang di penyebut 1 tambah 0 adalah 1, dan 2 bagi 1 adalah 2. Dengan demikian kita peroleh kesimpulan bahwa limit dari fungsi 2x kurang 4 per x tambah 1 untuk x yang menuju negatif tak hingga itu adalah 2. Atau artinya ketika X terus mengecil nilainya tanpa batas, maka nilai Y ini akan semakin dekat dengan 2. Nah, kembali kita compare dengan grafiknya. Nah, kan kita mengevaluasi limit dari fungsi ini ketika X semakin kecil tanpa batas ya. Kalau X semakin kecil tanpa batas, berarti kan nilai X-nya semakin ke kiri. Nah, kita lihat perjalanan dari grafik fungsinya atau perjalanan dari nilai Y-nya. Nilai Y di sini itu adalah pada X yang di sini nilai Y-nya itu adalah Y yang ada di sini yaitu let's say 8. Ketika nilai X-nya terus ke kiri atau semakin mengecil, maka nilai Y ini kan semakin ke bawah juga karena grafiknya semakin turun. Nah, turunnya grafik ini itu lama-lama akan menuju ke garis ini atau semakin dekat sekali dengan garis ini, di mana garis ini adalah garis Y sama dengan 2. Maka artinya ketika X semakin mengecil terus tanpa batas, maka nilai Y-nya akan semakin dekat dengan 2. Karena di sini adalah garis Y sama dengan 2. Nah, konsisten dengan penemuan kita tadi yang menggunakan trik bahwa ternyata benar loh bahwa limit dari fungsi ini ketika X menuju negatif tak hingga itu adalah sama dengan 2. Atau ketika X terus mengecil tanpa batas, ternyata nilai fungsi ini akan semakin dekat sekali dengan 2. Kemudian kita lihat contoh ketiga, masih limit at infinity atau limit untuk X pada X yang menuju tak hingga. Evaluasi limit dari X per X kuadrat tambah 1 untuk X yang menuju tak hingga. Nah, pandang fungsi rasional ini, pangkat tertinggi dari variabel X-nya kan 2 ya. Maka pembilang dan penyebut akan kita bagi dengan X pangkat 2. Sehingga kita tuliskan menjadi limit dari yang di pembilang itu menjadi X per X kuadrat, yang di penyebutnya X kuadrat per X kuadrat, kemudian yang satu ini per X kuadrat juga. Kemudian kita sederhanakan, ingat rumus ini ya. X pangkat M bagi X pangkat N itu sama dengan X pangkatnya dikurang, yaitu M dikurang N. Nah, atau boleh juga kalau kita misalnya pangkat di penyebut lebih tinggi daripada pangkat di pembilang, dan kita mau penampakan pangkatnya itu adalah bilangan positif, maka X pangkat M per X pangkat N itu boleh juga dituliskan sama dengan 1 per X pangkat, nah pangkat yang di pembilang dikurang dengan pangkat yang pangkat yang di penyebut yang dikurang dengan pangkat yang di pembilang. Ini dia. Tapi kalau bentuknya seperti ini tanpa pecahan, maka pangkat yang di pembilang dikurang dengan pangkat di penyebut. Nah, di sini X per X kuadrat, karena pangkat di penyebutnya lebih besar daripada pembilang, maka ini kita tuliskan dalam bentuk seperti ini, yaitu menjadi 1 per X, karena kan X bagi X kuadrat bagi
Ini pangkat di penyebutnya dikurang dengan pangkat di pembilangnya kan 1 nih, 2 kurang 1 kan 1, jadi penyebutnya adalah 1, yang di pembilangnya menjadi 1, karena atau konsepnya bisa juga ini dibagi dengan X deh, X bagi X kan 1, X kuadrat bagi X adalah X. Kemudian yang X kuadrat bagi X kuadrat, objek yang sama dibagi ya hasilnya pastinya 1. Kemudian 1 per X kuadrat, ya biarkan saja tetap karena kan tidak bisa lagi disederhanakan. Nah, langkah berikutnya adalah kita ganti X di sini dengan tak hingga, maka tidak ada lagi penulisan kata limit, kemudian ini juga aproksimasi saja. Nah, jadi 1 per X menjadi 1 per tak hingga, 1 ini tetap, 1 per X kuadrat menjadi 1 per tak hingga kuadrat. Tak hingga kuadrat kan anyway tetap tak hingga ya, jadi di sini saya tuliskan tak hingga saja. 1 bagi tak hingga itu kan sama dengan 0 ya, karena sembarang bilangan bagi tak hingga itu adalah 0, kecuali pembilangnya adalah 0 ya. Kemudian jadi di pembilang di sini adalah 0, yang di penyebutnya 1 ditambah 1 bagi tak hingga adalah 0. Maka yang kita punya adalah 0 per 1 tambah 0 itu kan 1, 0 bagi 1 adalah 0. Dengan demikian kita punya limit dari X per X kuadrat tambah 1 ketika X menuju tak hingga itu hasilnya adalah 0. Oke, ini dia. Artinya ketika X nilainya mungkin membesar tanpa batas, maka nilai Y ini, yaitu X per X kuadrat tambah 1 ini akan semakin dekat sekali dengan 0. Atau yang ini, itu kan artinya bicara tentang nilai Y ya. Ketika nilai X-nya terus membesar tanpa batas, maka nilai Y yang formulanya tergantung pada ini akan sangat dekat sekali dengan 0. Nah, dengan demikian dapat dilihat bahwa walaupun kita membicarakan limit at infinity atau limit pada X yang menuju tak hingga, maka nilai limit dari fungsi tersebut bisa menghasilkan bilangan real ya. Tidak harus melulu menuju hasil limitnya itu adalah tak hingga ataupun negatif tak hingga. Bisa saja walaupun X membesar terus tanpa batas, tapi kita bisa melihat polanya ternyata nilai fungsinya akan menuju ke suatu bilangan real tertentu. Oke, nah sekian bicara tentang limit at infinity atau limit pada X yang menuju tak hingga. Berikutnya kita bahas tentang limit tak hingga. Nah, bedanya kalau limit tak hingga berarti yang tak hingga itu adalah hasil limitnya. Nah, ini adalah bentuk-bentuk limit tak hingga. Coba lihat yang di ruas kanannya itu yang bernilai tak hingga, atau hasil nilai limitnya itu yang menghasilkan tak hingga atau negatif tak hingga. Bisa jadi nilai limit kiri walaupun X-nya menuju suatu bilangan real, tapi bisa jadi nilai fungsinya menuju tak hingga atau negatif tak hingga. Begitu juga baik X-nya menuju suatu bilangan real dari kanan, ternyata nilai fungsinya akan menuju negatif tak hingga ataupun tak hingga. Atau bisa juga ketika X-nya menuju tak hingga atau X-nya menuju negatif tak hingga, ternyata nilai fungsinya juga menuju negatif tak hingga ataupun tak hingga itu. Jadi bentuk limit tak hingga itu adalah yang hasil limitnya ini yang bernilai tak hingga atau negatif tak hingga. Tapi bedanya dengan limit at infinity atau limit pada tak hingga tadi adalah X-nya yang menuju tak hingga. Kalau limit tak hingga, hasil limitnya ini yang bernilai tak hingga atau menuju ke tak hingga atau negatif tak hingga. Nah, kita lihat contohnya. Lihat fungsi ini, sebenarnya sudah pernah dibahas juga di video sebelumnya, bahwa ketika X menuju negatif 1, maka nilai limit ini itu akan menuju ke mana? Oke, kita lihat sudah dibahas ya. Ini kan penyebutnya pada X sama dengan negatif 1, penyebutnya ini kan akan bernilai 0, sehingga kita kan tidak boleh main substitusi saja untuk menemukan limit dari fungsi ini. Ingat waktu itu sebagaimana dibahas di video sebelumnya, kalau fungsinya adalah fungsi rasional, maka nilai limit, kalau nilai fungsi pada X-nya, kalau mau mengevaluasi nilai limit ketika X-nya yang berada di dalam domain, maka kita bisa main substitusi saja. Tapi jika X-nya itu tidak berada di dalam domain, maka menghitung nilai limit dari fungsi rasional tidak bisa main substitusi saja. Nah, sekarang kalau kita mau menghitung nilai limit untuk X yang menuju negatif 1, lihat negatif 1 ini berada di dalam domain nggak? Tidak. Kenapa? Karena pada X sama dengan negatif 1, penyebut bernilai 0. Nah, berarti X sama dengan negatif 1 kan bukan anggota dari domain. Oleh karena itu, perhitungan nilai limit dari ini tidak boleh kita ganti X di sini dengan negatif 1. Nah, caranya adalah amati limit kiri dan limit kanannya.
Nah, waktu itu sudah dibahas ya. Untuk X menuju negatif 1 dari arah kanan. Ini X sama dengan negatif 1. Kalau dari arah kanan negatif 1 kan berarti dari sini berjalan ke kiri. Maka kita tarik garis lurus vertikal dari titik ini. Perjalanan grafiknya adalah ke bawah tanpa batas. Berarti untuk X yang menuju negatif 1 dari arah kanan, nilai fungsi ini akan semakin terus mengecil. Negatif tak hingga ya. Tapi ketika X menuju negatif 1 dari arah kanan, dari arah kiri, let's say dari sini, maka ternyata nilai fungsinya itu akan menuju ke atas terus atau membesar terus tanpa batas. Nah, karena limit kiri dan limit kanannya berbeda, maka dikatakan untuk X yang menuju negatif 1, nah, maka nilai limit dari fungsi ini itu tidak ada. Karena mereka tidak menuju ke tujuan yang sama. Oke, tidak sama-sama mengecil dari tidak juga sama-sama membesar. Kalau dari arah kiri dia semakin membesar, tapi kalau dari arah kanan dia semakin mengecil tanpa batas. Oke. Itu untuk limit tak hingga. Kita lihat contoh lainnya. Kita mau mengidentifikasi limit dari 1 per X kurang 2 untuk X yang menuju 2. Nah, kalau kita lihat fungsi rasional ini kan pada X sama dengan 2, maka nilai fungsi ini itu kan tak terdefinisi ya, atau penyebutnya bernilai 0. Sehingga kita tidak bisa menggunakan metode substitusi untuk mengevaluasi limit dari fungsi ini. Oke, dan kalaupun kalau kita tidak bisa menggunakan metode substitusi, pada video sebelumnya kan kita bahas, maka coba aja sederhanakan atau faktorkan fungsi rasionalnya. Namun, fungsi ini kan sudah sangat sederhana ya, kita tidak bisa lagi menyederhanakan fungsi ini dan tidak bisa juga dilakukan faktorisasi. Nah, oleh karena itu ada beberapa trik lainnya. Langkah pertama adalah kita bisa dengan melakukan menemukan pendekatan nilai fungsi untuk X yang menuju 2 dari arah kiri dan X yang menuju 2 dari arah kanan. Oke, kita lihat X menuju 2 dari arah kiri. Di sini saya ambil kalau X menuju 2 dari arah kiri, berarti kita mulai dari 1,8, semakin mendekati 2, ini dia, ini kan lama-lama semakin mendekati 2 ya. Hitunglah nilai fungsi pada X ini masing-masingnya. Menghitung nilai fungsi pada X ini, ya jalankanlah fungsi 1 per X kurang 2 ini. Pada X sama dengan 1,8, substitusi X di sini dengan 1,8, ternyata diperoleh nilai fungsi ini adalah negatif 5. Dan seterusnya, pada X sama dengan 1,999998, maka ternyata nilai fungsi ini akan sama dengan negatif 500.000. Artinya kalau kita lihat, ketika nilai X-nya ini semakin dekat dengan 2 dari arah kiri, ternyata nilai fungsinya ini akan semakin terus mengecil tanpa batas. Maka untuk X menuju 2 dari arah kiri, limit dari 1 per X kurang 2 itu sama dengan negatif tak hingga. Tapi ketika X menuju 2 dari arah kanan, kita lihat ini kan menuju 2 dari arah kanan nih. Dari 2,1 bergeser ke kiri, ke 2,05, bergeser lagi ke kiri 2,01, semakin dekat dengan 2, yaitu 2,002 di sini saya ambil, ternyata amati nilai fx-nya. Semakin membesar terus tanpa batas. Berarti untuk X yang menuju 2 dari arah kanan, nilai limit dari 1 per X kurang 2 itu sama dengan tak hingga. Ya, jadi ternyata untuk X menuju 2 dari arah kiri, nilai fungsi ini akan menuju negatif tak hingga. Untuk X menuju 2 dari arah kanan, nilai fungsi ini akan menuju ke tak hingga. Karena limit kiri dan limit kanannya sama-sama menuju ke tidak menuju ke suatu tujuan yang sama. Oleh karena itu, untuk X yang menuju 2 dari segala arah dikatakan nilai limitnya tidak ada. Nah, kita lihat dengan cara kedua. Cara lain untuk mengevaluasi limit dari fungsi 1 per X kurang 2 untuk X menuju 2 adalah, ya tetap saja sih kita memantau limit kiri dan limit kanannya. Kalau X menuju 2 dari arah kiri, berarti logikanya kan kita mengambil nilai X yang kecil dari 2 ya, namun sangat dekat sekali dengan 2 harusnya. Nah, kalau X kecil dari 2, maka tentunya nilai X kurang 2 kan kecil dari 0 ya. Kalau karena kan X-nya kecil dari 2, bilangan yang kurang dari 2 dikurang dengan 2. Ya pastinya bilangannya adalah bilangan negatif. Misalnya ambil saja X 1,9 atau X sama dengan 1,95. Nah, itu dikurang dengan 2. Pasti hasilnya adalah bilangan negatif. Nah, bilangan negatif berarti kan penyebut ini negatif nih. 1 kan pastinya bilangan positif. Positif bagi negatif kan adalah negatif. Oleh karena itu, kita bisa simpulkan bahwa
limit dari 1 per X kurang 2 ketika X-nya menuju 2 dari arah kiri, hasilnya itu adalah negatif tak hingga. Kalau untuk penjelasan negatifnya jelas ya dari sini. Oke, karena bilangan positif bagi bilangan negatif. Tapi untuk tak hingganya ini alasannya adalah karena kan kita memantau X menuju 2 dari arah kiri, tapi untuk X yang sangat dekat sekali dengan 2. Kalau X sangat dekat sekali dengan 2, tapi dari arah kiri 2, pastinya hasil X kurang 2 adalah bilangan negatif. Namun, karena X itu bilangan yang sangat dekat sekali dengan 2, ya tentunya selisih antara X dengan 2 itu adalah bilangan yang kecil sekali, yaitu bisa jadi misalnya negatif 0,00005. 1 dibagi dengan negatif 0,005 itu adalah bilangan yang sangat kecil sekali, atau dari segi bilangan dia besar sekali, yaitu tak hingga, tapi dia bernilai negatif karena kan ini hasilnya adalah negatif. Jadi untuk X yang menuju 2 dari arah kiri, nilai 1 per X kurang 2 itu akan menuju ke negatif tak hingga. Sebaliknya kalau X menuju 2 dari arah kanan, berarti kan nilai X-nya itu adalah yang di kanan 2 ya. Bilangan yang di kanan 2 pastinya bilangan yang lebih besar dari 2 dong. Nah, kalau bilangan itu lebih besar daripada 2, kemudian dikurang dengan 2, tentunya bilangan itu kalau dikurangkan hasilnya adalah bilangan positif. Sehingga penyebut ini bernilai positif. Nah, sehingga karena kan pembilangnya ini bilangan positif ya, pastinya 1 dibagi dengan bilangan positif. Kenapa positif penyebutnya? Karena tadi sudah dibahas ya bahwa jika X besar dari 2, maka tentunya selisih antara X itu dengan 2 adalah menghasilkan bilangan positif. Nah, positif bagi positif adalah positif. Nah, sehingga kita bisa simpulkan bahwa untuk X yang menuju 2 dari arah kanan, maka hasil perhitungan fungsi ini pasti adalah bilangan positif. Cuman positifnya itu kenapa disimpulkan positif tak hingga? Kenapa? Karena kan di sini adalah bilangan itu kan dekat sekali dengan 2 ya. Kalau bilangan itu dekat sekali dengan 2, maka ketika dikurang 2 tentu hasilnya adalah 0, sangat dekat sekali dengan 0 intinya. Misalnya 0,001. Nah, 1 dibagi dengan sembarang bilangan yang kecil sekali yaitu 0,000 itu pasti hasilnya adalah bilangan yang besar sekali. Dengan kata lain, semakin dekat X itu dengan 2, maka nilai fungsi ini akan semakin membesar terus tanpa batas. Ilustrasinya bisa dilihat di cara pertama yang di slide sebelumnya ya. Nah, dengan demikian sudah kita simpulkan bahwa ternyata limit dari fungsi 1 per X kurang 2 untuk X menuju 2 itu tidak ada, karena dari kirinya dia menuju negatif tak hingga, dari kanannya dia menuju tak hingga, atau ketika X-nya menuju 2 dari arah kiri, ternyata nilai fungsi ini semakin kecil tanpa batas. Tapi ketika X-nya menuju 2 dari arah kanan, ternyata nilai fungsi ini semakin membesar terus tanpa batas. Nah, jadi walaupun X-nya menuju suatu bilangan real, bisa jadi hasil nilai fungsi ini adalah, bisa jadi nilai limit dari fungsi ini itu adalah tak hingga atau negatif tak hingga. Tergantung fungsinya. Nah, dengan demikian untuk fungsi rasional kita sudah bahas cara-cara menemukan nilai limitnya ya. Bisa jadi dengan menggunakan pemfaktoran, kalau misalnya penyebutnya bernilai 0 ya. Bisa jadi dengan penyederhanaan atau pemfaktoran, atau bisa jadi dengan menemukan titik-titik yang di sekitar X-nya itu tadi, atau bisa jadi dengan pola berpikir yang seperti ini. Oke, nah sekarang hubungan antara limit at infinity tadi dengan limit infinity, atau hubungan antara limit pada tak hingga dengan limit tak hingga, yaitu hubungannya nanti adalah terkait dengan asimtot vertikal dan asimtot horizontal yang pernah kita bahas. Asimtot vertikal itu adalah pada X sama dengan C, sedemikian sehingga limit fungsi untuk X yang menuju C itu akan sama dengan tak hingga atau sama dengan negatif tak hingga. Jadi pembicaraan tentang asimtot vertikal itu adalah pembicaraan tentang limit tak hingga ya, karena kan hasil limitnya yang tak hingga. Oke, sedangkan asimtot horizontal itu adalah pada Y sama dengan B jika pada Y sama dengan B jika nilai limit dari fungsi fx ketika x menuju negatif tak hingganya, atau limit dari fungsi fx ketika x menuju tak hingganya sama dengan B. Oke, jadi saya ulangin, asimtot vertikal itu terkait dengan pembicaraan limit tak hingga ya, artinya nilai limitnya yang sama dengan tak hingga atau negatif tak hingga. Tapi asimtot horizontal itu bicara tentang limit pada tak hingga, berbeda ya.
Oke, ya ini tolong diingat. Kemudian berikutnya aturan-aturan limit. Nah, aturan-aturan limit ini sebenarnya sih tidak ada yang aneh ya. Sebagaimana yang sudah kalian jawab di tugas bahwa limit dari fungsi konstan untuk X menuju bilangan real berapapun, tetap aja hasilnya adalah konstanta itu sendiri. Jadi misalnya limit dari 3 untuk X yang menuju 100, tetap aja nilai limitnya adalah 3. Kemudian limit dari X untuk X menuju C adalah C itu sendiri. Kemudian ini nggak ada yang aneh sih sebenarnya yang ini. Perkalian antara suatu bilangan dengan suatu fungsi. Ini penjumlahan antara dua buah fungsi. Oh sorry, ini harusnya penjumlahan ya, nanti akan diedit. Kemudian ini limit perkalian antara dua buah fungsi. Kemudian limit pembagian antara dua buah fungsi. Kemudian ini mungkin yang agak yang perlu ditekankan. Limit dari suatu fungsi yang dipangkatkan n untuk x yang menuju c itu sama dengan temukan saja dulu boleh nilai limitnya, nilai limit dari fungsi itu sebelum dipangkatkan untuk x yang menuju c, kemudian hasil nilai limitnya itu baru dipangkatkan n. Atau limit dari fungsi fx yang diakarkan pangkat n untuk x yang menuju c itu sama dengan, temukan saja dulu nilai limit dari fungsi fx tanpa embel-embel akar ini. Temukan nilai limit dari fungsi fx untuk x yang menuju c, dapat hasilnya baru terakhir dipangkatkan n. Jadi ini sama saja. Oke, itu tentang aturan-aturan limit ya terakhir. Menurut saya sih ini sebenarnya tidak ada yang aneh, mungkin yang ini saja yang perlu di-highlight, yang dua ini. Berikutnya kita masuk ke kontinuan suatu fungsi, tapi untuk membahas ini akan dijelaskan di video berikutnya.